yang masuk kategori kiamat kubro itu yang tiupan sangsara, itu hancurnya ya, alam semesta ini itu kiamat kubro. Kalau yang kubro itu yang daripada lokal, kecil-kecilan untuk memberikan pelajaran kepada kita. Allah yang menghancurkan semua. Jadi inilah kalau di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107 ya, tentang apa pernyataan Allah bahwa arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak aku mengutus Muhammad untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam. Artinya rahmat Allah itu, kasih Allah itu ditunjukkan dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW itu. Kalau ada umat, satu umat itu yang menentang apa yang disampaikan oleh beliau, maka Allah tidak serta-merta menghancurkan umat itu, karena ada rahmat di dalamnya. Tapi ditunda dulu. Tetapi bagi orang-orang yang kemudian mengikuti ajakan seruan dari Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan memberikan jaminan kehidupan yang baik. Maka kemudian kalau orang menentang, maka tadi Allah tunjukkan kekuasaannya. Dalam bahasa kita tadi yang saya tadi, kiamat subur ciri-ciri, tapi sifatnya itu lokal, tidak kemudian sampai kehancuran seluruh alam semesta. Kalau hancur, tidak ada sisa lagi, namanya kiamat kubro. Itu maknanya begitu. Dan itu kadang-kadang juga tidak menyadarkan manusia ya, untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Coba kalau Allah menunjukkan kekuasaannya, kalau tadi kisah tadi yang lagi itu kan bencana alam di Cina, di Beijing, itu ya kan dihubungkan dengan terus ada Gusti Allah menunggu semangatnya ngapusi ngomong negara-negara muslim ya, termasuk Indonesia lagi itu ya. Itu belum yang lain menunjukkan pada Allah. Itu seperti itu lokalnya, tidak sampai yang lain tidak ya. Itu namanya apa, kiamat dan sebagainya, kecil lokal tidak menghancurkan. Bahkan kalau diri kita pun bisa juga orang itu ya apa, sifatnya hanya kecil, negara, kota, mungkin kampung ya, itu sebenarnya juga kiamat-kiamat kecil yang sebenarnya itu untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah supaya kemudian manusia berdiri. Tapi kalau sudah kiamat kubro, tidak ada kesempatan lagi kita ini untuk bertaubat, sudah telat. Ya, maksudnya kalau apa istilahnya itu, Allah itu akan menerima taubat seseorang, maka ketika ruh itu akan dicabut tapi sudah sampai pada tenggorokan yurgel, itu tenggorokan ini, maka taubatnya tidak diterima. Sudah kiamat pada dirinya, kiamat itu pada dirinya itu menimpa, sudah kehancuran, dia tidak bisa kembali. Itu dikisahkan Fir'aun ketika ditenggelamkan itu, ketika dia mau mati, maka dia berteriak mohon pada Allah, dia mengakui kenabian Musa alaihissalam. Tapi sudah telat. Itu sama, nyawa itu memang lepas dari jasad kita itu ke atas, ya tidak ke bawah. Itu ditujukan dengan apa namanya, sabda Rasulullah, ketika kematian kamu akan melihat bagian orang itu ada yang matanya terbuka. Bahkan itu dialami oleh sahabat Nabi namanya Abu Salamah. Dan pada saat meninggal Abu Salamah terbuka, kemudian Bapak memecahkan matanya, dan kemudian dia bersabda, inna ruha tidak urido tapi yang berbasor. Sesungguhnya ruh itu kalau dicabut maka diikuti oleh pandangan mata. Itu menunjukkan pada kita. Maka ketika Musa itu ketika Fir'aun itu tenggelamkan Allah dalam antaranya, maka pada saat sebelum roh lepas dari dunia, Musa ini apa? Fir'aun mengakui, mohon pada Allah supaya jangan tapi sudah, karena nyawa sudah berada di tenggorokan ini, maka tidak bisa lagi tobat dulu. Nah, sampai kiamat subuh itu menimpa kita saat
ajal menjelang itu kemudian kita baru sadar tadi bahasanya itu Rabbi laula akhartani. Ya. Tangguhkan waktu ajalku itu kalau sedikit dekat aja, minta waktu sebentar, nggak bisa. Ya, Pak Sodako, karena dia punya alasan sebentar aja ya, saya punya sodako. Nah gitu loh. Dia kan bagi dirinya karena ngerti manfaat sodako itu besar. Dan saya ingin menjadi orang yang soleh. Tapi kata Allah, ya kamu kawan gimana ya? Orang itu saya menyebutkan apa? Saya lupa suatu ayat. Itu ketika seseorang itu mengerti betapa berat siksaan Allah yang berikan pada di akhirat. Kalau seandainya dia punya harta kekayaan seluruh bumi ini, untuk menukar dia akan lakukan supaya dia tidak sampai mendapatkan siksaan. Tapi kan nggak bisa begitu. Nganti Quran yang begitu. Bahkan dalam kehidupan sehari saya lupa. Jadi itu ada seorang konglomerat dari orang itu sampai dia itu punya kekayaan yang luar biasa. Tapi ketika dia sakit, harta kekayaan tidak bisa menyelamatkan dirinya. Ya. Karena dia sesek, oksigen yang kemudian bebas kita hirup itu tidak mampu dia serap dengan baik. Bahkan sampai berapapun sebenarnya harga itu akan dia beli, tetapi kekayaan tidak akan ada manfaatnya pada saat ajal itu menjumpai pada. Bahkan belum lama ini kita belum apa sing awal foto Arnold Schwarzenegger itu ya. Jadi kan jadi wali kota di mana itu? Di California. Di California ya. Nah itu kan ketika jadi wali kota, itu kan meresmikan rumah sakit. Itu depan rumah sakitnya itu kan dipasang patungnya. Ya, dipasang patungnya. Dan pada waktu itu sampaikan kapan saja Anda datang sini silakan. Jadi sudah kita siapkan ruangan ini. Nah, waktu ketika dia itu sudah tidak jadi wali kota, datang di sana itu ditolak. Gitu. Alasannya tempatnya penuh dan sebagainya, ya. Akhirnya apa? Dia kemudian tidur di depan patungnya sendiri. Dan kemudian dia ternyata kekuasaan itu hanya berlaku pada saat dia berkuasa, tapi setelah dia tidak berkuasanya tidak ada apa-apa. Akhirnya dia tidur di depan patungnya sendiri, sehingga sampai tulis bahwa pada akhirnya itu nanti tidak akan kita bawa itu semuanya. Tidak ada punya apa-apa. Jadi kan pelajaran sebenarnya banyak ya. Kehidupan kita ini kisah-kisah itu sebenarnya menginspirasi. Oh ternyata yang menurut ini yang menurut saya kok sadar-sadar karena ya memang itulah. Padahal kalau kita nggak ngaji itu semakin jauh itu tidak. Gitu ya. Itu bukan Allah yang menjauh kita sendiri yang membuat Allah jauh. Maka kita ngaji itu ya mudah-mudahan belum sadar terus sadar lah. Menurut kita itu sangat terbatas. Buat apa gitu seperti kita harus semangat untuk menjalankan ibadah untuk sama. Mungkin itu ya. Lanjut lagi apa sih sekarang tidak. Oke, nah tadinya untuk Pak Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak malam hari ini masuk 100.000 dan bulan kemarin ada 2.025.000 rupiah di jumlah bulan 2.125.000 rupiah. Kemudian ada keluaran 150.000. Jadi saldo sampai saat ini 1.975.000 rupiah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.